Halo, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk IPA kelas 7 SMP ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mikroskop, antara lain bagian-bagian mikroskop, kemudian cara menggunakannya, ada fungsi optik dan mekanik pada mikroskop, dan cara pembuatan preparat basah. Oke. Nah, mikroskop di gambar ada seorang siswa sedang mengamati mikroskop menggunakan mikroskop ya. Jadi mikroskop itu adalah suatu alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata. Jadi merupakan alat bantu untuk mengamati benda-benda atau objek-objek pengamatan. Ya, mikroskop ini membantu di dalam melakukan pengamatan baik penelitian ilmiah ataupun karya ilmiah. Nah, pertama kali ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1600-an. Dan mikroskop ini punya dua lensa, yang satu lensa objektif dan yang satu lensa okuler. Objektif itu berarti lensanya yang dekat dengan preparat atau benda yang kita amati, sedangkan lensa okuler berarti itu lensa yang dekat dengan mata pengamat. Nah, mikroskop itu bisa punya dua lensa okuler, bisa juga punya satu lensa okuler. Kalau cuma satu, seperti pada gambar, itu namanya mikroskop monokuler, sedangkan yang punya dua lensa okuler, artinya kedua mata bisa mengamati secara langsung, itu disebut mikroskop binokuler. Bi itu artinya dua, mono itu artinya satu. Nah, ini adalah jenis-jenis mikroskop berdasarkan sumber cahayanya, ya. Ada mikroskop monokuler dan ada mikroskop binokuler. Perbedaannya di mana? Nah, di sini monokuler berarti hanya ada satu bagian untuk mengamati. Ya, kita bisa lihat di bagian ini nih. Oke, kita bisa lihat di bagian sini, ini hanya ada satu. Jadi hanya satu mata pengamat saja. Kalau yang binokuler itu berarti ada dua mata bisa mengamati secara langsung. Kalau berdasarkan sumber cahayanya, ada mikroskop cahaya dan ada mikroskop elektron. Elektron ini berarti menggunakan sumber dari listrik ya, untuk mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil, seperti misalnya untuk mengamati virus, bakteri, dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian-bagian mikroskop yang dekat dengan mata, itu namanya okuler. Nah, kamu bisa pause, kemudian kamu bisa lihat bagian-bagiannya seperti apa. Ya, kalau ada dua macam nih, yang satu pakai cahaya dari listrik, kok bisa tahu? Karena di sini ada keterangan pakai lampu, berarti membutuhkan listrik. Sedangkan di sini ada reflektor, ada cermin, berarti dia menggunakan cahaya dari matahari atau cahaya dari ruangan tempat mikroskop ini akan nanti digunakan. Silahkan kalian pause, kemudian kalian amati bagian-bagiannya apa sih. Nah, mikroskop punya bagian optik dan punya bagian mekanik ya. Ini bagian-bagian optik itu ada cermin, ada diafragma, ada lensa objektif, ada lensa okuler. Ya, jadi lensa okuler itu untuk mengamati dengan kepada mata pengamat langsung, sedangkan kalau lensa objektif itu pada bendanya ya. Biasanya sih mikroskop sederhana yang ada di sekolah itu perbesarannya terdapat di lensa objektif, tapi ada juga yaitu yang punya perbesaran juga di lensa okuler. Jadi nanti tinggal dikalikan saja ya. Kenapa? Karena hasil bayangan dari lensa objektif nanti masuk ke lensa okuler. Kalau misalnya nanti itu perbesarannya yang dipakai itu adalah 4 kali, kemudian di lensa okuler itu 5 kali, maka tinggal kita hitung saja 4 kali 5, berarti nanti menggunakan perbesaran 20 kali, seperti itu ya. Oke, kemudian bagian-bagiannya bisa kamu pause, kemudian kamu baca. Lalu ini adalah fungsi bagian mekanik. Fungsi bagian mekanik ada kaki, ada pilar, ada pengatur kondensor, ada lengan, ada engsel, ada meja preparat, menjepit preparat, tabung, revolver, dan ada skru pemupar. Ya. Kalian bisa pause, kemudian kalian bisa baca sendiri apa fungsi dari mikroskop ini. Oke, bagaimana sih cara membawa dan menggunakan mikroskop dengan benar? Pertama,
untuk membawanya kita harus pegang di bagian penyangganya dan bagian kakinya supaya lebih aman. Ya. Kemudian yang kedua kita putar lensa objektifnya sesuai kebutuhan. Kemudian ini bagian lensa okulernya kita sesuaikan juga dengan kebutuhan. Lalu yang keempat masukkan preparat, kemudian atur ketinggian lensanya. Nah, kemudian jangan lupa ini diputar sampai bunyi klik ya. Jadi itu sudah pajangan supaya memastikan bahwa memang betul-betul pilihannya itu yang kamu pilih itu sudah terpasang dengan betul ya. Oke, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil mikroskop dari kotak penyimpanan, kemudian letakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Kenapa? Karena di sini kita lihat dia pakai mikroskop cahaya. Jadi pakai cahayanya dari pantulan cermin. Kemudian putar revolver sehingga sampai bunyi klik. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang paling terang sehingga bisa melihat preparat atau objek dengan jelas. Oke, kemudian preparat yang kamu amati letakkan di mejanya, kemudian kamu jepit supaya preparatnya itu tepat di tengah lubang meja sehingga nanti preparatnya mendapatkan sinar. Kemudian siap diamati. Jadi preparat itu adalah objek yang diamati di bawah mikroskop. Oke, yang kelima, atur fokus untuk mendapatkan fokus terbaik. Bisa dimulai dari lensa objektif, kemudian lensa okuler diatur-atur ya, karena ada pemutar halus juga, mikrometer untuk memperjelas. Jadi pemutar halus itu nanti lensa okulernya akan bertambah panjang, dengan pendek itu dengan pelan-pelan. Ya. Tapi kalau pemutar kasar itu nanti bergeraknya lebih cepat. Nah, kemudian tinggal diamati nanti menggunakan perbesaran berapa, apakah 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Oke, silahkan dibaca caranya untuk pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah contoh hasil pengamatan menggunakan mikroskop. Ya, jadi beda mikroskop tentu saja hasil pengamatannya berbeda. Ini adalah contoh hasil pengamatan menggunakan beberapa mikroskop. Ada mikroskop cahaya, mikroskop elektron transmisi, dan ada mikroskop elektron scanning. Ya. Kalau menggunakan mikroskop cahaya hanya terlihat bulatan-bulatan sel darah merah, sehingga kalau menggunakan mikroskop elektron, plasma darahnya juga kelihatan. Sedangkan kalau membuat mikroskop menggunakan mikroskop elektron scanning, gambarnya jauh lebih jelas dan tampak seperti 3 dimensi ya. Nah, kalau yang bagian pink ini adalah sel epidermis dari bawang merah yang bisa diamati menggunakan mikroskop cahaya. Nah, preparat itu adalah sediaan mikroskop atau merupakan objek yang diamati di bawah mikroskop. Ada preparat basah dan ada preparat awetan. Preparat basah itu dibuat sendiri atau langsung sebelum pengamatan. Kalau awetan itu yang sudah jadi, sehingga hasilnya lebih akurat. Nah, kemudian preparat basah ini adalah cara-caranya. Jadi kita menyayat benda yang ingin kita amati, kemudian kita teteskan air ke atas objek gelas, kemudian tempelkan bagian tersebut ke air yang sudah ditetesi, lalu tutup dengan cover glass. Usahakan jangan sampai ada gelembung udara karena ini nanti akan mengganggu pengamatan. Baru kita amati di bawah mikroskop. Kalau ini adalah preparat yang sudah jadi, sudah ada cover glassnya, tinggal kita tempelkan saja di mikroskop, terus kemudian kita amati. Nah, ini adalah alat-alat untuk membuat preparat basah. Ada objek glass atau tempat meletakkan preparat, ada cover glass untuk penutupnya. Ini cover glassnya. Kemudian
ada silet atau mikrotom untuk membuat sayatan. Jadi alat untuk membuat sayatan supaya sangat tipis itu namanya mikrotom. Kemudian ada pinset untuk menjepit hasil sayatan. Kemudian ada kertas hisap untuk menyerap kelebihan cairan yang ada pada sayatan. Kemudian ada pewarna, ada eosin, ada metilen blue. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk karena objek yang diamati mungkin warnanya itu bening atau transparan, sehingga kita butuh zat pewarna yang aman untuk preparat yang bisa kita gunakan. Antara lain itu kita bisa menggunakan eosin atau metilen blue. Eosin itu menghasilkan warna merah, kalau metilen blue warnanya agak kebiruan ya. Kemudian kita menggunakan aquades. Kenapa kita tidak menggunakan air biasa? Karena aquades itu adalah aquadestilasi atau air murni. Jadi betul-betul H2O, tidak ada cemaran-cemaran bahan lain yang mungkin ada di dalam air sehingga tidak mengganggu preparat. Nah, ini ada cara membuat preparat basah, kemudian buat sayatan setipis mungkin. Kalau tidak ada mikrotom bisa pakai silet, lalu meletakkan hasil sayatan di kaca objek, kemudian tambahkan air atau larutan lain yang sesuai, misalnya eosin atau metilen blue, kemudian tutup dengan cover glass secara hati-hati, lalu bersihkan larutan atau cairan yang tercecer keluar dari batas cover glassnya dengan kertas hisap, lalu kemudian tinggal diamati di bawah mikroskop. Nah, itu tadi pembahasan tentang mikroskop. Semoga dapat membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh.